Berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia teks editorial. Kali ini kita akan membahas masih materi kelas 12 tentang teks editorial. Kompetensi dasar yang akan kita tuju yaitu 3.42 dan 4.42 yang berkaitan dengan teks editorial, baik dari sisi isi maupun struktur kebahasaannya. Kita langsung masuk materi bahwa teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Nah, isu itu bisa meliputi berbagai macam masalah ya, misalnya politik, sosial, dan ekonomi. Nah, teks editorial ini berisi pendapat resmi dari redaksi, bukan pendapat resmi dari orang yang menulis. Nah, yang dimaksud pendapat resmi ini adalah sudut pandang redaksi terhadap masalah yang sedang dibahas atau sedang disampaikan. Ciri-ciri teks editorial. Ciri yang pertama adalah aktual dan faktual. Ya, teks editorial itu harus mengangkat informasi yang hangat. Nah, hangat ini yang dimaksud aktual. Ya, hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Dan jangan lupa informasinya itu mengedepankan fakta. Fakta berarti kejadian-kejadian fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Ciri yang kedua yaitu sistematis dan logis. Nah, dalam menyusun teks editorial di sini harus sistematis. Sistematis maksudnya di sini memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan. Logis berarti masuk akal, ya, bukan kalimat-kalimat yang imajinatif atau hal-hal yang berkaitan dengan imajinasi. Lalu ciri yang ketiga adalah argumentatif. Di sini argumentatif itu lebih ke pendapat, ya, pendapat yang isinya berupa alasan-alasan dari sudut pandang si redaksi. Ya. Kemudian kita masuk ke struktur teks editorial. Ya, silahkan buka halaman 98. Yang pertama adalah pernyataan pendapat. Ya, pernyataan pendapat ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Bisa berupa pernyataan atau teori yang diperkuat oleh argumen. Lalu berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya akan berisi argumentasi. Ini berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dari tesis yang ada di awal alinea. Nah, di sini bisa berupa pernyataan umum, hasil-hasil data-data dari penelitian, lalu pernyataan-pernyataan para ahli, atau menampilkan fakta-fakta yang dapat dipercaya. Lalu struktur yang terakhir berupa penegasan ulang. Di sini biasanya berisi pernyataan ulang, ya, pendapat yang sudah disampaikan di awal di depan, nah didukung oleh fakta-fakta yang sudah disampaikan di bagian argumentasi. Kemudian opini. Nah, opini dari sebuah pendapat itu macamnya ada 5. Lihat halaman 91. Opini bisa berupa kritik, ya. Kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Nah, kritik itu apa ya? Biasanya penyampaian hal-hal yang bersifat kekurangan atau negatif. Kalau penilaian bisa lebih ke hal positif dan negatif. Kalau prediksi berarti perkiraan ke depan, ya, tapi belum terjadi. Kalau harapan berarti keinginan-keinginan di masa yang akan datang. Kemudian kalau saran berarti ya hal-hal yang sebaiknya dilakukan di masa yang akan datang. Nah, ini kalimat-kalimat kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran ini dimasukkan dalam pendapat. Kemudian ciri kebahasaan. Silahkan buka halaman 100 sampai 101. Kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah dipastikan
ada dan orang sudah tahu. Contohnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu tentang rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Ya, otomatis pemerintah mesti dikasih tahu dong. Ya. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Maksudnya kata-kata populer ini kata-kata yang sudah digunakan, dikenal ya oleh pembaca sehingga mudah dicerna oleh pembaca. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini digunakan untuk lebih memperlihatkan hal-hal yang dibicarakan itu berkaitan dengan yang di depannya atau yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kata-kata yang bisa digunakan antara lain ada kata ini, itu, itulah, inilah, tersebut ya. Lalu ciri yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi di sini kata hubung, maka menunjukkan hubungan sebab akibat antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Misalnya menggunakan kata karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebab ya. Nah, sebagai contoh nih, isu yang aktual yang sekarang banyak diperbincangkan yaitu perpanjangan PPKM. Nah, opini yang bisa muncul itu apa? Misalnya saran. Nah, kalau saran berarti nanti akan menyampaikan sebaiknya ditinjau ulang, PPKM itu sebaiknya ditinjau ulang. Nah, ini kan orang menyarankan untuk melakukan sesuatu. Kalau orang memprediksi, berisi prediksi, misalnya kalimatnya akan semakin banyak orang yang kesulitan dalam menghidupi keluarganya karena PPKM diperpanjang. Nah, ini kan prediksi, akan semakin banyak, akan berarti belum ya. Lalu harapan, ya, harapannya PPKM diperpanjang memperlambat penyebaran virus corona. Ini berapa harapan ya, dengan perpanjang memperlambat penyebaran, bukan virusnya hilang tapi penyebarannya menjadi tidak cepat. Lalu berupa penilaian, contohnya PPKM menurunkan tingkat ekonomi rakyat kecil. Ya, ini perlu dibuktikan ya, ada data, ada penelitian ya, tapi ini menilai secara sepintas lalu ya, PPKM menurunkan tingkat ekonomi rakyat. Baik, itu contoh-contoh isu yang bisa berkembang saat ini ya, dan bisa dipakai sebagai bahan untuk penulisan editorial. Terima kasih.